Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggota Aprilia Kurnia, Anissa Mutiarosi, Ira Asmara, Bagas Aditya, Riko Indriansah Putra, Aziza Buhun Putri, Anggia Desti Susanti. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pendekatan pembelajaran IPS. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pendekatan. Pendekatan mengandung arti cara pandang atau cara menyikapi suatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pelajaran IPS digunakan sebagai istilah teknis pedagogik untuk memperoleh belajar mengajar atau proses pembelajaran dalam mata pembelajaran IPS. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Berikutnya, fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang terakhir, menilai hasil penelitian dan mengembangkan yang telah dilaksanakan. Macam-macam karakteristik dalam pembelajaran. Berkaitan dengan atmosfer di sekolah, ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa berdasarkan kelas-kelas yang ada. Yang pertama, karakteristik pada masa kelas rendah yaitu 1 sampai dengan kelas 3. 1. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. 2. Suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Yang terakhir, suka meremehkan orang lain. Yang kedua, karakteristik pada masa kelas tinggi, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Yang pertama, perintahnya tertuju pada kehidupan praktis atau sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketiga, timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Yang terakhir, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Tujuan utama pendekatan penelitian sosial adalah membangun teori atau secara umum membangun pengetahuan. Atau teori diperlukan fakta, konsep, dan generalisasi. Pendekatan penelitian sosial untuk murid SD tentunya harus disesuaikan tingkat perkembangan kognitif anak usia kelas 4, 5, dan 6. Karena mata pembelajaran IPS diajarkan di kelas-kelas itu. Menurut teori Piaget-Pilgrid-Year 1949, pada usia kelas 4, 5, 6, yakni kira-kira usia 8-12 tahun, berada dalam tahap operasi konkret dan operasi formal. Oleh karena itu, tujuannya memperkenalkan dan melatih anak cara berpikir sosial dan dapat dibangun tentu saja belum sampai pada teori pengetahuan sosial, tetapi berupa pengetahuan sosial dengan kerangka keilmuan sederhana. Pendekatan kognitif. Istilah kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere yang artinya mengetahui. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana cara individu memberikan respon yang datang dari sebuah masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sistensis, dan evaluasi. Pendekatan kognitif ini menekankan pada bagaimana cara individu memberikan respon yang datang dari lingkungan dengan data, mengorganisasikan data, memformalisasikan masalah, membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah dengan simbol-simbol verbal, non-verbal. Tahu pendekatan kognitif dan suatu pendekatan yang menekankan pada kecakapan intelektual. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan memusatkan perhatian pada gejala sosial-sosial yang muncul. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial yang akan diambil sebagai contoh adalah inquiry. Terdapat 3 pokok metode inquiry sosial sebagai berikut.
Yang pertama, adanya aspek sosial dalam kelas dan menimbulkan terciptanya suasana diskusi. Yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dan masalah. Yang ketiga, adanya fakta-fakta sebagai bahan pembuktian hipotesis. Pendekatan personal ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Keberadaan siswa dalam kelompok banyak mempunyai arti untuk mengenai dirinya sebagai pribadi sehingga dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang cukup tinggi. Pendekatan modifikasi perilaku. Ciri pendekatan ini adalah kecenderungan memecah tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil, langkah-langkah kecil, dan berurutan. Mengajar pada dasarnya adalah mengusahakan terjadinya perubahan dalam perilaku peserta didik dan perubahan perilaku tersebut harus dapat diamati. Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.